Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasanah dari kelas 5C NIM 208190093, Prodi Tadris Matematika, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Baiklah, di sini saya akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Media Pembelajaran Matematika yang dipengampu oleh Ibu Yusmarni MPD. Di sini saya akan membahas mengenai bangun ruang sisi lengkung. Standar kompetensi yaitu memahami sifat-sifat tabung, kerucut, dan bola, serta menentukan ukuran-ukurannya. Kompetensi dasarnya yang pertama, mengidentifikasi unsur-unsur tabung, kerucut, dan bola. Yang kedua, menghitung luas selimut dan volume tabung, kerucut, dan bola. Bangun ruang sisi lengkung yang dibahas yaitu tabung, kerucut, dan bola. Langsung saja kita masuki yang pertama yaitu tabung. Di sini pada tabung yang akan kita bahas yaitu unsur-unsur dan jaring-jaring. Yang kedua luas permukaan. Yang ketiga volume. Tabung. Pengertian tabung itu sendiri adalah bangun ruang sisi lengkung yang memiliki 3 sisi. Nah, perhatikan ya gambar di bawah ini. Nah, di sini ada bagian atas, bagian selimut, dan bagian alas. Unsur-unsur tabung. Unsur-unsur tabung itu terdiri dari jari-jari tabung, tinggi tabung, dan sisi tabung. Jari-jari tabung itu terdapat pada jari-jari lingkaran atau yang terdapat dari tutup dan alas tabung. Tinggi tabung. Tinggi tabung itu terdapat jarak antara bidang alas dan bidang datar atau dari ini. Sisi tabung. Sisi tabung itu sendiri ialah selimut, alas, dan tutup. Jaring-jaring tabung. Perhatikan gambar berikut. Nah, dari gambar di atas, maka diperolehlah jaring-jaring tersebut berbentuk yang bagian alas tabung berbentuk lingkaran, bagian selimut tabung berbentuk persegi panjang, bagian alas tabung berbentuk lingkaran, di mana bagian alas dan atas tabung merupakan dua lingkaran yang kongruen atau bentuk dan ukurannya sama. Luas permukaan tabung. Luas permukaan tabung merupakan gabungan luas selimut tabung, luas sisi alas, dan luas sisi atas tabung. Luas permukaan tabung tadi kan luas selimut ditambah luas sisi alas ditambah luas sisi atas. Nah, luas selimut itu rumusnya 2πRT ditambah luas sisi alas dan luas sisi atas itu kan sama-sama lingkaran yang kongruen, berarti PR pangkat 2 ditambah VR pangkat 2 rumusnya kita dapatkan dari luas lingkaran. Maka didapatlah 2VRT ditambah 2VR pangkat 2. VR pangkat 2 ditambah VR pangkat 2, maka hasilnya 2VR pangkat 2. Maka luas permukaan tabung itu rumusnya 2VR dikali atau dalam kurung R tambah T. Yang selanjutnya yaitu luas volume tabung. Nah, volume tabung itu didapat dari di mana luas volume tabung ini rumusnya sama dengan volume prisma, yaitu volume prisma itu kan rumusnya luas alas dikali tinggi. Nah, rumus volume tabung itu sama. Sedangkan kan kalau prisma itu segitiga, nah kalau tabung itu luas alasnya lingkaran, maka kita menggunakan luas alas lingkaran, berarti PR pangkat 2 dikali T. Maka volume tabung
Maka volume tabung didapatlah yaitu VR pangkat 2T. Kita masuki yang kedua yaitu kerucut. Pada kerucut ini yang akan kita bahas yaitu mengenai jaring-jaring, luas, dan volume. Nah, pengertian kerucut itu sendiri ialah kerucut merupakan bangun ruang sisi lengkung yang menyerupai 5 segi N beraturan yang bidang alasnya berbentuk lingkaran. Kerucut tersebut dapat dibentuk dari sebuah segitiga siku-siku yang diputar sejauh 360 derajat, di mana sisi siku-sikunya sebagai pusat putaran. Nah, ini jaring-jaring kerucut. Sebelumnya kita perhatikan gambar sebuah kerucut. Nah, jika kerucut tersebut dibuka, maka terdapatlah sebuah segitiga siku-siku dengan tutup bawahnya sebuah lingkaran. Nah, luas kerucut. Nah, sebelumnya kita perhatikan dulu gambar berikut. Di sini sudah terdapat kerucut yang di sini juga terdapat sebuah segitiga. Nah, di mana di segitiga ini terdapat tinggi, sisi miring, dan jari-jari kerucut. Maka, rumus luas kerucut itu sama dengan luas lingkaran ditambah luas selimut. Berarti ini selimutnya. Nah, kalau selimut ini dibuka, maka dia membentuk sebuah segitiga siku-siku dengan tutupnya itu lingkaran. Nah, luas lingkaran itu tersendiri yaitu VR pangkat 2. Nah, sedangkan luas selimut itu belum kita ketahui. Maka kita lanjutkan untuk mencari luas selimut kerucut. Nah, di sini sudah terdapat segitiga siku-siku di mana yang kalau kita putar 360 derajat dia berbentuk lingkaran. Nah, jadi luas kerucut itu sama dengan VR pangkat 2 ditambah luas selimut kerucut. Luas selimut kerucut itu VRS. Yang kita dapatkan dari memutar 360 derajat segitiga siku-siku atau yang terdapat pada selimut kerucut. Volume kerucut. Nah, untuk volume kerucut, kita perhatikan dulu ilustrasi berikut ini. Nah, jadi dari ilustrasi volume kerucut ini dapat kita ketahui bahwa satu kerucut itu sama dengan 1/3 tabung. Maka volume kerucut ialah 1/3 volume tabung. Jadi 1/3 dikali volume tabung itu VR pangkat 2T. Maka didapatlah volume kerucut yaitu 1/3 VR pangkat 2T. Nah, kita lanjutkan yang ketiga yaitu bola.
Nah, pada bola ini yang akan kita bahas yaitu unsur-unsur bola, luas seluruh permukaan, dan volume. Pengertian bola itu sendiri merupakan bangun ruang sisi lengkung yang dibatasi oleh satu bidang lengkung. Bola dapat dibentuk dari bangun setengah lingkaran yang diputar sejauh 360 derajat pada garis tengahnya, dan kemudian bangun tersebut diputar 360 derajat pada garis tengahnya. Unsur-unsur bola. Nah, jadi unsur-unsur bola itu terdiri dari P atau pusat bola atau titik tertentu pada bola, dan R jari-jari, yaitu jarak antara dua pusat bola dengan lengkungan. Ini ya. Dan D diameter atau tali busur yang melalui pusat bola. Di mana pada bola ini sudah saya tandai di mana P, di mana R dan D-nya. Luas bola. Nah, untuk menentukan luas bola, sebelumnya kita perhatikan dulu ilustrasi berikut. Nah, kita juga bisa melihat ilustrasi luas bola itu didapatkan dari kita mengupas kulit jeruk, lalu kita tempelkan pada lingkaran yang diameternya sama dengan diameter belahan jeruk. Nah, jadi luas bola itu 4 kali luas lingkaran. Berarti satu bola itu sama dengan 4 lingkaran. Berarti 4 VR pangkat 2, yaitu rumus luas bola. Volume bola. Volume bola sama dengan tinggi kerucut sama dengan jari-jari bola sama dengan R. Nah, jadi kesimpulannya, volume setengah bola sama dengan 2 kali volume kerucut. Jadi 2 dikali 1/3 VR pangkat 2T sama dengan 2/3 VR pangkat 2T. Nah, pada bola ini T-nya kita ganti jari-jari. Berarti didapatlah 2/3 VR pangkat 2. VR pangkat 3. Karena T-nya kita ganti R. Volume bola. Volume bola sama dengan 2 kali volume setengah bola. Berarti 2 dikali 2/3 VR pangkat 3. Nah, maka volume bola yaitu 4/3 VR pangkat 3. Kita masuki yang selanjutnya, yaitu contoh soal. Nah, di sini saya sudah terdapat beberapa contoh soal untuk membahas mengenai tabuk, kerucut, dan bola. Nah, langsung saja ya. Ini soal yang pertama. Nah, di sini soalnya yaitu tabung di samping mempunyai jari-jari 10 cm dan tingginya 15 cm. Maka carilah volumenya. Nah, di sini ada gambar tabung di mana jari-jarinya 10 dan tingginya 15. Langsung saja untuk penyelesaiannya. Yang pertama, kita tulis dulu yang diketahuinya. Yang diketahuinya jari-jari. Jari-jarinya di sini 10 cm dan tingginya 15 cm. Dan ditanyakan yaitu berapakah volume tabung tersebut. Maka volume tabung V sama dengan VR pangkat 2T atau rumus tabung. Kita masukkan V-nya 3,14 dikali R pangkat 2. R-nya di sini 10 dan
T-nya 15, berarti 10 dikali 10 atau 10 pangkat 2 dikali 15. Maka didapatlah hasilnya 4710 cm kubik. Jadi luas volume tabung ialah 4710 cm kubik. Kita masuki soal yang kedua, yaitu panjang jari-jari alas kerucut 3 cm. Jika tinggi kerucut 4 cm dan V 3,14, hitunglah A. luas selimut kerucut dan B. luas permukaan kerucut. Jawab. Nah, untuk menentukan luas kerucut, tentukan terlebih dahulu panjang garis pelukisnya atau garis miring atau sisi miringnya. Nah, panjang garis pelukis dinyatakan dengan S. Nah, di sini sudah terdapat kerucut dengan tinggi 4 cm dan jari-jarinya 3 dan sisi miringnya S atau belum diketahuinya. Maka di sini kita menentukan sisi miring atau garis pelukisnya dulu dengan menggunakan rumus Pythagoras, yaitu S pangkat 2 sama dengan R pangkat 2 ditambah T pangkat 2. R-nya kan 3, berarti 3 pangkat 2 ditambah T, tingginya 4, berarti 4 pangkat 2. Maka didapatlah 9 ditambah 16. S pangkat 2 sama dengan 25, berarti S sama dengan 25. Atau didapat juga dari akar 25. Akar 25 tersebut 5. Maka luas selimut kerucut sama dengan VRS. Nah, di mana di sini V-nya 3,14, R-nya 3 dan S-nya 5. Maka 3,14 dikali 3 dikali 5. Maka didapatlah hasilnya 47,1 cm. Jadi luas selimut kerucut itu 47,1 cm. Yang selanjutnya yaitu luas permukaan kerucut. Luas permukaan kerucut itu sama dengan luas selimut ditambah luas alas. Maka luas selimut itu rumusnya VRS ditambah VR pangkat 2, di mana alasnya itu kan lingkaran, berarti kita menggunakan rumus lingkaran. Nah, luas selimut tadi kan sudah kita dapatkan hasilnya 3,14 dikali 3 dikali 5 ditambah 3,14 dikali R. R-nya tadi 3, berarti 3 dikali 3 atau 3 pangkat 2. Maka hasilnya 47,1 ditambah 28,26. Maka didapatlah hasil luas permukaan kerucut yaitu 75,36 cm. Jadi, luas permukaan kerucut ialah 75,36 cm. Soal yang terakhir yaitu soal mengenai bola. Nah, di sini disebutkan sebuah bola bekel dengan jari-jari 3 cm. Maka carilah luas seluruh permukaan bola. Jawab. Nah, di sini kita tulis dulu diketahui. Diketahuinya jari-jari bola tersebut 3. Dan ditanyakan luas seluruh permukaan bola. Maka penyelesaiannya, luas seluruh permukaan bola sama dengan 4 VR pangkat 2. Sama dengan 4 dikali 3,14 dikali 3 pangkat 2. Maka didapatlah hasilnya 113,14 cm. Jadi, luas seluruh permukaan bola ialah 113,14 cm. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.